Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para peserta didik MAN 3 Jombang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang aturan atau tata tertib madrasah. Jadi kalian nanti ketika sudah menjadi murid Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang atau MAN Tambak Beras Jombang, maka kalian sudah niscaya punya buku, namanya buku pribadi. Yang buku ini oleh sekolah disiapkan dan khususnya oleh bagian konseling, di mana para siswa-siswi secara otomatis menjadi murid daripada Madrasah MAN 3, nanti bisa mengetahui apa saja hak-hak, kewajiban-kewajiban, keharusan sebagai siswa. Sebab siapapun di antara kalian semua yang sebagai santri atau murid daripada MAN 3, perlu saya sampaikan di sini bahwa semua santri MAN 3 adalah santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Jadi mari secara ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, sama sudah mendaftar sebagai siswa MAN 3 Tambak Beras ini, maka kalian juga secara otomatis adalah santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Yang penting saya sampaikan adalah MAN 3 Jombang ini mempunyai beberapa keistimewaan yang antara lain, satu, MAN ini adalah Madrasah Aliyah Negeri. Yang kedua, Madrasah Aliyah Negeri tetapi eksistensinya adalah di tengah-tengah pondok pesantren. Dan ketepatan pondok kita, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini adalah salah satu pondok besar di Jawa Timur, khususnya di Jombang, yang di dalamnya ada Romo Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu pendiri dan penggerak Nahdlatul Ulama. Secara otomatis kita semua sebagai santri Bahrul Ulum, sebagai santri MAN 3, bismillahirrahmanirrahim, kita adalah ingin menjadi santri beliau, ingin menjadi penerus perjuangan Nahdlatul Ulama, ingin menjadi santri atau pelajar dari Madrasah Aliyah yang negeri, yang sekaligus berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk itu yang perlu saya tekankan di sini, untuk kita bersama-sama ingat bahwa kita semua adalah santri MAN 3 Jombang, adalah santri Bahrul Ulum. Bahrul Ulum adalah pondok pesantren yang berafiliasi atau di bawah naungan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena NU termasuk yang membidani adalah kiai-kiai, diantaranya adalah Kiai Wahab Hasbullah. Dan ketepatan pendiri Nahdlatul Ulama itu yang kita kenal ada Mbah Hasyim Asy'ari, lalu ada Mbah Wahab Hasbullah, lalu ada Mbah Kiai Bisri Samsuri. Itu memang ketepatan keluarga yang semua dari Tambak Beras Jombang ini. Jadi Mbah Hasyim yang kita kenal sebagai pendiri Pondok Tebu Ireng, beliau asli kelahiran Tambak Beras. Makanya masih ada hubungan famili dengan Mbah Wahab. Lalu Mbah Bisri, siapa? Mbah Bisri itu adik ipar daripada Mbah Wahab. Saya kira nanti di dalam bab lain, insya Allah kalian akan tahu siapa dan bagaimana MAN Tambak Beras atau MAN 3 Jombang. Yang penting hari ini akan saya sampaikan adalah tata tertib.
Kita semua jadi santri, kita semua jadi murid, student atau pelajar, mari. Belajar adalah orang yang sedang belajar. Di dalam satu cita-cita yang sangat besar, pelajar adalah ingin mencapai cita-cita. Nah, itu sebabnya saya ingin garis bawahkan apa yang pernah saya pun dengarkan dari guru-guru saya. Keberhasilan seseorang di dalam mendapatkan ilmu sebagai pelajar atau santri, kita ingin mendapatkan cita-cita, maka kita harus bersungguh-sungguh. Biasa kita mengingat dengan makalah manjadda wajada. Siapa yang mau sungguh-sungguh, dia akan berhasil. Bahkan selalu itulah yang sering dinyang-nyangkan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita. Manjadda wajada, bijiddin la bijaddin, kullu majdin, fal jaddun bila jiddin majdin. Artinya kalau tidak dengan sungguh-sungguh, bijiddin la bijaddin, bukan karena kita putune sopo, ayah kita siapa, bukan, bimajdin, itulah keberhasilan. Fal jaddun bila jiddin bimajdin. Apakah keberhasilan akan bisa kita capai yang kita hanya membanggakan siapa ayah, siapa mbah-mbah kita? Tidak mungkin. Itulah sebabnya dalam hal mencapai salah satu tujuan keberhasilan kita di pondok, di Madrasah Aliyah Negeri ini adalah kita bisa menjadi santri atau kita bisa menjadi murid yang patuh dengan aturan. Karena madrasah pondok ini juga punya peraturan. Itu sebabnya di sini saya sampaikan secara garis besar saja. Insya Allah nanti kalian kalau sudah masuk dan resmi mengikuti matsama, dibagikan buku ini, sehingga nanti kalian bisa baca, sehingga setelah baca mungkin paham, ada sebagian yang belum paham bisa kita tanyakan. Yang jelas kalian masuk di Mandawak Beras Jombang, insya Allah akan mengantar kalian sebagai santri, sebagai pelajar untuk sukses. Untuk itu, nanti buku ini Anda pahami setelah Anda menjadi santri atau siswa MAN 3. Lalu dari buku ini Anda baca. Nah, saya akan menyampaikan hanya sebagian saja. Karena ini masanya juga terbatas, nanti saya sampaikan garis besar saja. Seperti contoh kita lihat tata tertib ini. Di sini dalam pasal 1 disebutkan tentang hal peserta didik. Ada 3 ayat itu, misalkan ayat pertama, peserta didik MAN 3 Jombang adalah peserta didik yang masuk di awal tahun pelajaran baru dan telah daftar ulang. Itu ayat 1. Yang kedua, ayat keduanya mengatakan peserta didik MAN 3 Jombang pindahan atau mutasi masuk harus konsultasi di BK. Nah, termasuk saya dan banyak guru BK, ini tugasnya adalah bagian konsultasi atau bimbingan dan disetujui oleh kepala dan melakukan registrasi administrasi. Itu ayat 2. Lalu ayat 3, peserta didik MAN 3 Jombang wajib mengikuti matsama. Nah, ini kalian nanti kalau sudah ikuti matsama, masa ta'aruf santri, akan punya buku ini. Lalu ini ada salah satu materi dari matsama, tolong dipelajari. Mengapa saya katakan Anda perlu belajar? Supaya Anda paham sebagai santri atau pelajar MAN itu apa yang harus dilakukan. Kalau tahu, tidak ada masalah. Kita dari tahun ke tahun, bahkan bertahun-tahun, sampai berapa puluhan tahun alumni kita, semua berjalan aman-aman saja. Bahkan sebagian sudah ada di masyarakat, sudah terjun. Karena salah satunya adalah ilmu yang diperoleh dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang. Nah, ketika menjadi pelajar itu, mari aturan kita ikuti. Kalau kita mengikuti aturan itu, rasa hidup seperti ikan hidup di tengah air. Nyaman, bukan kok rumah kelem, enggak.
Justru kalau nggak ada air, nggak bisa hidup. Gitu. Kalau merasa kelem ya repot itu nanti. Itu pasal 1. Yang kedua, pasal kedua adalah hal masuk dan pulang. Ini tentunya harus bagaimana kalian masuk di pondok, masuk di MAN itu. Di sini saya bacakan minimal ada 3 ayat. Madrasah masuk pukul 6.30. Apalagi siswa MAN 3 Jombang itu mayoritas adalah santri. Di pondok pun sebelum masuk pelajaran ke MAN itu sudah ada pengajian, bahkan sebelum pengajian sudah ada aktivitas bangun sebelum subuh, setelah bangun sholat subuh, sholat jamaah, wiridan, ngaji di pondok. Nah, setelah ngaji sekolah. Jadi sini perlu ditegaskan bahwa di MAN masuk harus jam 6.30 sudah berada di kelas itu. Lalu yang ayat kedua, peserta didik yang datang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas sebelum mendapat izin masuk dari guru piket atau guru BK atau petugas yang ditunjuk. Nah, ini perlu Anda pahami secara ikhlas supaya Anda betul-betul menjadi pelajar itu tidak menjadi pelajar bagaimana ya istilahnya itu pokoknya gak gandul teman-teman. Kalau bisa malah kamu menjadi pendorong. Misalkan jam 6.30 sudah dinyatakan masuk, jangan sampai telat. Itu contohnya. Sudahlah, nanti insya Allah ada kesempatan lain kita perpanjang. Yang ketiga, madrasah pulang pertama reguler. Reguler hari Sabtu sampai dengan Senin pukul 12.55 WIB. Hari Selasa sampai dengan Kamis pukul 13.40 WIB, itu reguler. Lalu yang kelas unggulan hari Selasa sampai dengan Kamis pukul 14.25. Nah, ini ketika Anda sudah mengetahui ini, Anda paham betul kalian ini sebagai santri reguler atau unggulan, kemudian ada perasaan kok masuknya pulangnya enggak sama, ini sudah ada peraturannya. Sehingga enggak usah ngersolo kaya apa. Aku kebengen mulia sing situne, aku kesusu mulia. Ya enggak usah. Pokoknya bismillah, niat sekolah, yes mau apa? Komitmen kita bijidin la bijatin kullu majdin atau manjada wajada. Pokoknya wong sing temen ya berhasil. Bab kita ingin menjadi santri itu bagaimana kiranya nanti pulang betul-betul menjadi santri yang hidup kita adalah orang yang bermanfaat. Kalau sekedar pokoknya lulus, naudzubillah, lulusnya cara gampangane dilulus-lulus keberkahan kurang ya eman gitu loh. Jadi kita itu mohon pada Allah selalu hidup kita manfaat barokah. Ini sudah semboyan dari dulu-dulu, dari mbah-mbah kita, dari kiai-kiai kita, hidup manfaat barokah. Apa ada hidup manfaat enggak barokah? Ada. Atau sebaliknya. Ya, maka dari itu kita sebut contoh, aku tak sekolah, aku tinggal di barokah. Lu sampai contoh nih, ketinggal di barokah di pondok di kelas jam kosong nggak berani teriak-teriak, sungkan sampai gurunya didawi gak oleh bengok-bengok gak sopan. Kenapa kamu nggak bengok-bengok? Aku didawi guru sing sopan. Andai kan kamu berok-berok, ya gak mungkin ditokno kok sekolah berok-berok nek kenal. Tetapi terus akhirnya gregetno kan ya mohon maaf boleh jadi lulus ya lulus, keberkahannya hilang. Saya contohkan keberkahan hilangnya gimana? Ada. Maaf ya, contohnya kita ini dapat prestasi bagus. Saya tidak sedang menyalahkan orang berprestasi ya. Tetapi ketika prestasinya bagus, peluangnya untuk mendapatkan pekerjaannya gampang, kok ternyata malah nggak dapat pekerjaan. Ya nyuwun sewu, ada yang nilainya nggak terlalu bagus, dilalah kok ya manfaatnya gede. Nah, ini berkah namanya. Itulah sekedar contoh aja. Untuk selanjutnya ada pasal 3 ini adalah tentang hak absen, kehadiran. Nah, ini nanti kamu di pondok, di sekolah juga ada aturan-aturan bagaimana masalah absensi itu.
gak angker pokoknya teko, tapi teko ini aturannya jam berapa. Itu ada 7 ayat di sini. Saya lewati aja, nanti mungkin Anda bisa membaca. Kemudian pada pasal 4 di sini pada halaman 2 kita membicarakan hal kewajiban peserta didik. Ada pasal beberapa ayat yang menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban. Di sini tertulis ada 17 ayat. Di antaranya adalah taat dan patuh serta hormat kepada kepala madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengasuh pesantren. Dan seterusnya ada 17 ayat, nanti bisa Anda pahami kembali. Yang selanjutnya saya sampaikan di sini ada pasal 15, yaitu tentang hak-hak peserta didik. Di antara hak-hak itu ada 5 ayat, yang nomor satunya menyampaikan mengikuti semua kegiatan madrasah, baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Ini adalah hak para santri. Kemudian menggunakan fasilitas madrasah. Dan MAN 3 ini adalah madrasah yang kalau Anda tahu jumlah siswa terbesar. Oleh karena itu fasilitasnya juga kalau kita melihat alhamdulillah sudah sangat banyak fasilitas. Oleh karena itu Anda sebagai peserta atau sebagai anak didik di MAN 3, diantaranya di sini ada ayat 2 diberi kesempatan menggunakan fasilitas. Kemudian mendapatkan perlakuan dan bimbingan yang sama. Itu diantara pasal tentang hak-hak. Yang pasal 6 yaitu hal pakaian dan lain-lain. Ini yang penting sekali. Kenapa saya anggap penting sekali? Karena Anda ini adalah bagian daripada santri yang santri ini datang dari berbagai daerah. Nah, kalau boleh jadi Anda sekolah di Jombang, misalkan di sekolah SMA atau satu sekolah apa gitu, mereka siswanya hampir 90% dari orang Jombang. Tetapi ketika di MAN 3 Jombang, ini justru orang Jombangnya sedikit, yang lain juga dari luar Jombang. Nah, di sini sebabnya salah satu hal yang penting juga Anda adalah dalam masalah berpakaian. Pakaian sudah ditentukan. Nah, di sini ada 5 ayat yang mengatur tentang berpakaian. Yang jelas kalian sebagai santri, hal yang penting sekali adalah di sini juga ada pasal 7 tentang larangan-larangan bagi peserta didik. Yang perlu saya garis bawahi di sini antara lain 1, kalian sebagai santri MAN 3 Jombang sekaligus santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, siapapun mereka adalah dilarang merokok. Itu di dalam ayat 6 pasal 7 tentang larangan. Jadi saya baca tentang larangan itu ya. Nomor 1, meninggalkan madrasah selama jam pelajaran. Ayat 2, berpakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan madrasah. Ketiga, datang terlambat, itu larangan. Keempat, keluar kelas saat kegiatan belajar mengajar. 5, berkuku panjang, berambut gondrong, dicat atau disemir bagi anak putra, dan memakai perhiasan serta dandanan yang berlebihan bagi anak putri, itu dilarang. Nah, yang ke-6 ini yang rata-rata kita ini masih belum bisa menerimanya. Apa itu? Kadang-kadang laki-laki sudah perokok. Nah, siapapun mereka, pasal 7 ayat 6 dikatakan membawa atau merokok di lingkungan madrasah, itu larangan. Dan yang ayat 7-nya membawa
dan memakai HP di lingkungan madrasah. Ini saya garis bawahi lagi tentang HP. Siapapun kalian nanti sebagai siswa Mantiga atau juga sebagai santri Bahrul Ulum, maka dilarang membawa HP, memakai HP. Ini sudah saya sampaikan, nah nanti dijelaskan lagi di Matsama. Kalau jelas kalian tertangkap membawa HP, HP itu adalah tidak bisa diminta. Kalau yang nangkap nanti ketepatan kok sigap dari keamanan pondok, ya silakan. Atau dari keamanan di sekolahan, guru sekolahan, ya monggo, tidak bisa diminta kembali. Dengan alasan mungkin ini ada data, pokoknya ini sudah saya sampaikan. Dilarang membawa HP di pondok maupun di madrasah. Itu ayat 7. Kemudian nomor ayat 8, membawa senjata tajam atau sejenisnya. Dan yang ke-9, membawa, menyimpan, membaca, dan melihat gambar atau video yang mengandung pornografi. Itu juga larangan. Yang ayat ke-10-nya, menggunakan hak orang lain. Ini juga dilarang. Nah, ini masih ada ayat-ayat lainnya, yaitu sampai 27 ayat. Jadi saya sampaikan secara garis besarnya ini saja. Mudah-mudahan bisa kita terima. Sekali lagi, mari kita ikhlaskan sebagai santri ini, betul-betul belajar dan mohon pada Allah, mudah-mudahan kita di dalam belajar selalu dibimbing oleh Allah jalan yang benar dan diridhoinya, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kelak kita menjadi orang yang berguna bagi agama, manusia dan bangsa. Selain itu, di sini ada buku yang sedikit menggambarkan tentang apa tadi? Santri Bahrul Ulum itu satu motonya, salah satunya adalah manjada wajada. Kalau mau sungguh-sungguh ya kalau mau berhasil ya harus sungguh-sungguh, manjada wajada. Makanya di sini ada salah satu lagu tentang Bahrul Ulum, ya nggak apa-apa saya sampaikan supaya kita punya mental santri Bahrul Ulum. Ojo sampai ada di santri tambak beras, santri Bahrul Ulum, mental kita bukan mental tambak beras. Boleh jadi kayak mondok turu kene tapi hati ini gak srek. Nah, itu soro nanti. Berang-berang tahun adus, maaf, sak ngengek nduk kene ternyata ini gak srek malah ya kurang keberkahan. Gitu. Ini lagu aku santri Bahrul Ulum ini. Nah, lagu aku santri Bahrul Ulum ini. Kalau yang ikut Matsama, yang sungguh-sungguh tak kasih hadiah buku ini. Buku ini kan isinya tentang wah macam-macam lah. Ya, salah satunya lagu-lagu itu. Tak lakukan sedikit saja sebagai kenangan kita sebagai santri Bahrul Ulum, sebagai calon murid Madrasah Aliyah 3 Jombang, supaya hati kita selalu bergembira, selalu semangat, dan akhirnya di dalam semangat dan kegembiraan kita mendapatkan ilmu, manfaat, barokah, amin. Lagu aku santri Bahrul Ulum ini begini, itu lagu keempat halaman 56. Aku santri Bahrul Ulum, hati suci dan murah senyum. Ayo kawan kita semua bergembira ngaji bersama. Nah, jadi di pondok itu gembira ngaji yo. Iya kan? Nah, ngaji kalau gak gembira ya kadang-kadang ngaji ini gak nyantol-nyantol, bulut deh. Ngaji ketok suwi gak iso-iso. Gitu. Saya ulangi, aku santri Bahrul Ulum, hati suci dan murah senyum. Kita harus murah senyum, ya, gembira. Ayo kawan kita semua bergembira ngaji bersama. Musiknya. Wanjai laila jing takarabung erek-erek cos upluk-upluk ces dang ding dung oae o. Wanjai laila jing takarabung erek-erek cos upluk-upluk ces dang ding dung oae o. Ya hiburan. Makanya di sini ada salah satunya lagu itu apa? Lagu tentang ngaji, Karena di sini kan kita sebagai santri itu harus ngaji. Mondok turut oh ini pindah turut tapi yang ngaji kan di antara orang berhasil
mondok itu kan adalah tulu zaman. Tulu zaman itu ya ngaji, gak tulu tok, tapi tulu ngaji. Ini ada beberapa lagu ngaji ya, ini lagu ngaji ya. Ya saya kena ngaji satu aja, gak toto, salah satu aja. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Bejo temen wong urip gelem ngaji, ing akhire bisa mulya bisa aji. Rina wengi eling ingkang maha suci, ing akhire oleh swarga widodari. Alhamdulillah, saiki mondok entuk ilmu diridani Allah, mati mlebu swarga. Allahumma amin. Mohon maaf idina siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sukses, mudah-mudahan jadi santri manfaat barokah.